Tamam, kita mulai dengan huruf hamzah. Ya, hamzah makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Pada kitab lain dibahas bahwa hamzah ini tepat berada pada pita pita suara. Kemudian ba ada pada makhraj syafatan, bibir atas dan bibir bawah dipertemukan. Ya, jangan ketukar bahwasanya ada di makhraj ini ada dua huruf ya, ada ba dan mim. Tapi belum bahas mim, sebentar kita akan bahas mim di halaman-halaman selanjutnya. Pangkal tenggorokan ada hamzah yang mana pada kitab lain itu dibahas tepat pada pita pita suara, kemudian ba bibir atas dan bibir bawah atau pada makhraj syafatan. Ini ana rasa antuna sudah tidak asing lagi ya dengan nama-nama makhraj ya. Kemudian sifat yang pertama, kenapa mereka berdua digabung? Sebab tiga sifat ini dimiliki oleh huruf yang sama. Oh ya, mohon maaf ya. Oke, ana pelankan sedikit. Tamam. Sifat yang pertama pada hamzah dan ba jahar. Ya, kita sudah baca di awal di halaman-halaman sebelumnya bahwa jahar ini artinya adalah terputusnya atau tidak mengalirnya udara. Ya, perlu kita ketahui bahwa tabiat sebuah huruf adalah dalam keadaan sukun. Tabiat sebuah huruf adalah dalam keadaan sukun. Jadi ketika dia sudah berharokat, maka kita tetap akan sukun dulu sebelum kita menyebutkan harokatnya. Ibaratnya seperti ini. Ketika kita mau mengucapkan sebuah huruf yang berharokat, tentu saja kita akan menuju hurufnya dulu. Kita tidak akan mungkin menyebutkan huruf ba yang berharokat fathah sebelum kita tempelkan dulu kedua bibir. Tentu saja kita akan tempelkan dulu kedua bibir kita akan katupkan dulu. Nah, itu berarti dalam keadaan kita mensukunkan huruf. Kalau tidak percaya, maka bolehkah silakan dicoba. Ya, silakan dicoba kita mengucapkan ba secara sukun. Tentu saja kita akan menempelkan kedua kedua bibir. Nah, tabiatnya huruf dalam keadaan seperti itu. Seluruh huruf, ya, baik hamzah, ba, ta, itu selalunya tabiatnya kita sukun dulu, baru menuju harokatnya. Entah itu harokatnya fathah, entah itu harokatnya kasrah, entah itu harokatnya dhammah. Kita sukunkan dulu hurufnya, ya, tanpa bunyi memang. Tanpa bunyi karena tidak diawali dengan harokat sebelumnya. Tidak diawali dengan huruf yang berharokat sebelumnya. Kita sukun dulu, kemudian baru kita ucapkan harokatnya. Seluruh huruf tabiatnya seperti itu. Dan ketika seluruh huruf dalam keadaan sukun, maka semua sifatnya lebih lebih nampak. Kita bahas dulu ini jahar pada hamzah dan ba. Makna dari jahar sendiri ini sudah tidak asing lagi di telinga antuna bahwasannya terputusnya aliran udara. Ya, jahar jahar hamas berarti tentang aliran udara, sementara syiddah rakhawa bainiyah itu nanti tentang suara. Ya, jadi ada dua perbedaan di sini ya. Kalau jahar hamas udara, syiddah rakhawa bainiyah suara. Ya, itu saja dulu yang perlu diingat. Ya. Penyebab dari jahar pada hamzah adalah ketika kita mengucapkan hamzah, kenapa tidak ngalir suaranya? Karena pita suara kita dalam keadaan tertutup. A, A, ya, A. Maka tidak akan menyebabkan udara kita yang kita pompa dari paru-paru melalui pita suara kita yang tertutup. Makanya dia tidak akan mengalirkan udara. Sebab itulah dia dihukumi. Sebab itulah dia disifati dengan jahar, ya. Tidak ada aliran suara pada huruf hamzah. Ketika sukun pun seperti itu. A, apakah ada aliran udara? Tidak ada. Ya, karena apa? Pita suara kita tertutup. Sementara aliran paru-paru itu akan ke atas kalau misalkan pita suara kita terbuka. Kalau ketika dia dalam keadaan tertutup, otomatis dia akan mentok ya, mentok di pita pita suara kita yang tertutup. Kemudian penyebab tidak mengalirnya udara pada huruf ba, sebab ketika pengucapan huruf ba, entah dia mau berharokat dulu atau entah dia mau sukun, kembali ke konsep bahwasannya tabiat dari sebuah huruf adalah sukun. Ya, kita sukun dulu, baru kita mau mengucapkan harokatnya, gitu ya. Penyebabnya adalah pertemuan antara dua bibir yang terkatup. Lewat manakah udara akan lewat? Ya, tidak ada celah. Udara akan melewati terkatupnya kedua bibir. Maka itulah dua huruf ini disifati dengan jahar. Kemudian yang kedua sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya terputusnya aliran suara.
ya, terputusnya aliran suara. Sebab dari terputusnya aliran suara pada huruf hamzah adalah sama, sebab kita menyebutkan huruf hamzah, ya, pita suara kita tertutup, terputus di situ ya. Sudahlah dia di situ tempatnya ketika pengucapan huruf hamzah, ya, a, habis ya. Kalaupun kita sukunkan, kita kembalikan pada tabiatnya. Kita kembalikan pada tabiat huruf hamzah dalam keadaan sukun. A, A, habis suara kita. Tidak ada aliran sama sama sekali. Kemudian juga huruf ba. Penyebab terputusnya aliran suara pada huruf ba pun sama, yaitu karena terkatupnya kedua bibir. Tidak ada celah untuk mengalirnya suara keluar. Jadi ab, ba, ba. Ya. Jadi tidak ada udara yang keluar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini belum pembahasan tentang isti'la, itbaq dan sebagainya ya. Ini nanti huruf-huruf isti'la dan idbaq itu biasanya diakhirkan pada bab 1 ya. Ini masih pembahasan tentang huruf-huruf yang tipis dulu. Sifat yang ketiga yaitu istifal atau terhamparnya sebagian besar bagian dari lidah kita. Ya, coba kita bisa mencoba umahat sekalian ketika mengucapkan a, ba, apakah ada bagian dari lidah kita yang terangkat? Tidak ada, ya. Bagian lidah kita seluruhnya dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan secara tabii, secara tabiat seperti itu sudah posisi lidah kita. Tidak berubah. Sebelum kita akan coba, kita akan pindah dulu ke huruf ta. Ya, ta. Eh jadi kita bereskan dulu pembahasan tentang 3 huruf ini, kemudian nanti baru kita akan tadrib, kita akan latihan. Huruf ta, makhraj, ujung lidah. Kalau misalkan ketemu dengan datar seperti ini artinya bertemu ya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal 2 gigi seri atas. Mungkin di kitab lain disebutkan bahwasanya ujung lidah dengan pangkal gigi atas ya, tapi di sini dispesifikkan bahwasannya gigi seri atas yang ditempeli oleh ujung lidah pada makhraj huruf ta adalah 2 gigi seri atas saja. Di manakah pangkal 2 gigi seri atas ini? Kami biasanya menyebutnya itu dengan tempat tumbuh ya. Jadi kalau misalkan ada gusi, kemudian gigi, nah di gusi pas tempat gigi kita tumbuh, itu adalah pangkalnya. Pangkal 2 gigi, pangkal giginya. Nah disitulah kita tempelkan ujung lidah kita pada huruf ta, ya. Jadi tepat di belakang, tepat di tempat di mana 2 gigi seri kita tumbuh. Sifatnya yang pertama hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ya, ini adalah salah satu huruf yang dia syiddah tetapi disifati juga dengan hamas. Nanti kita akan urutkan, rincikan pembagian dari huruf-huruf yang syiddah kalau kita sudah selesai bahas makhrajnya ya, biar kita gampang mengingat. Nah, pertama adalah hamas ya, atau mengalirnya udara ketika pengucapan huruf. Kita kembalikan dulu dia dalam keadaan secara tabiatnya. Kita sukunkan dulu ya, ya. Ya. Jadi aliran udara pada huruf ta ini udara ya umat ya, bukan suara. Jadi kalau misalkan ada aliran suara yang nah itu maka sudah bukan hamas lagi ceritanya, sifatnya, tetapi sudah rokhawah ya atau bainiyah. Tapi di sini yang disebutkan tak sifatnya adalah hamas, jadi tidak boleh mengalirkan suara. Sebab tidak boleh mengalirkan suara adalah karena dia bersifat syiddah. Terputusnya suara yang boleh mengalir berarti hanya nafasnya, udaranya, ya. Jadi tidak boleh ya atau ta. Dan perlu kita ketahui bahwasannya hamas pada sifat pada huruf ta, mohon maaf, hamas pada huruf ta adalah sifat lazimah. Sifat lazimah artinya sifat ini menempel kemanapun, tak pergi dalam keadaan apapun. Dia berharokat, dia juga hamas. Dia sukun apalagi. Sukun hamasnya tentu saja akan lebih jelas. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tak tidak hamas ketika dia berharokat, di kami itu ustazah mengatakan bahwasanya tak hamas apapun keadaannya. Kemudian fathah kasrah dhammah maupun sukun. Akan tetapi sudah Anda katakan tadi bahwasanya seluruh sifat pada huruf-huruf akan sangat menonjol ketika dia dalam keadaan tabii, dalam keadaan tabiatnya yaitu dalam keadaan sukun.
Ketika berharokat, bukan tidak ada, hanya saja kadar dari hamasnya sedikit berkurang ya. Ta, jadi tidak perlu yang ta, la, ta, seperti itu. Kemudian syiddah. Syiddah artinya tertahannya suara ya. Asal muasal sebab terjadinya sifat syiddah pada ta ini sama alasannya seperti ba tadi ya, tertutupnya ujung lidah pada pangkal dua gigi seri atas sehingga tidak memungkinkan udara sehingga tidak memungkinkan suara itu mengalir keluar. Nah, apabila bertemu syiddah dan hamas pada satu huruf, maka kita syiddahkan dulu, yang mana berarti kita putuskan dulu suaranya, kemudian baru kita hamaskan. Barulah kita alirkan udaranya. Ya, jadi kalau ketemu syiddah dan hamas dalam satu huruf yang sama, ada dua huruf nanti ya, yang syiddah dan hamas, yaitu kaf dan ta. Kita bahas dulu ini huruf ta. Maka kita syiddahkan dulu, yang artinya kita putuskan dulu suaranya. Kita pertemukan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas, beres. Tidak ada aliran suara yang keluar. Kemudian setelah itu baru kita hamaskan. At, ya. Jadi tidak boleh at. Karena kalau at berarti sifat syiddahnya tidak tertunaikan. Ya, tetapi yang tertunaikan apa? Rokhoah. Sementara di sini tak tidak bersifat rokhoah. Jadi at, kita bereskan dulu nafasnya, tidak ada aliran nafasnya sama sekali. Kemudian baru kita hamaskan. At, ya, tamam. Mudah huruf ta, insya Allah. Kemudian sifat yang terakhir adalah istifal. Ya. Nah, ini istifal maknanya adalah terhamparnya sebagian besar lidah, sebagian besar, ya. Bukan berarti seluruhnya. Jadi, ada bagian lidah tertentu yang menempel pada bagian yang lain pada saat menyempurnakan makhrajnya. Contoh pada huruf ta. Ketika kita mengucapkan hurufnya, otomatis kita naikkan ujung lidah kita pertemukan dulu dengan pangkal dua gigi seri atas. Nah, itu kan ada yang naik ya. Jadi tidak terhampar semuanya, ya, tidak terhampar semuanya lidahnya, tapi hanya untuk menyempurnakan makhrajnya saja. Setelah itu, kalau kita sudah harokati, maka sudah akan mengikuti posisi lidah masing-masing pada harokat masing-masing. Fathah yang secara terhampar seluruhnya, kasroh yang mengangkat sedikit tengah lidah, dan dhammah yang mengangkat sedikit pangkal lidah. Mudah-mudahan ini mudah difahami ya Umahat ya. Insya Allah pembelajaran kita hanya akan berlangsung 1 jam 30 menit, dan biasanya kalau eh, dalam 90 menit itu kita bisa dapat 5 sampai 6 huruf ya, jika tadribnya cepat. Tamam. Anak akan coba contohkan satu baris pada masing-masing pembahasan huruf. Pada hamzah dan ba, a, 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 ba, ba, a, ba, ba, a, ba, ba. Nah, kalau ada yang mau buka kamera, silahkan, tidak apa-apa ya. Nanti anak akan buka kamera kalau sudah memungkinkan situasinya di sini. Kemudian a, ta, a, ta, ba, ta, ba, ta, 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 a. Tamam. Insya Allah kita akan latihan. Masing-masing akan dapat giliran ya. Nah, lihat dulu. Oh, ahlan wa sahlan Umu Wais. Ini Umu Arya yang satu, dua akun Umu Arya yang sama kan ya? Umu Waisnya, nah ini ya, Anda kasih nomor 3 ya. Eh, satu laptop tuh, Oh, yang Mbak. satu di laptop. Oh ya, tamam. Suaranya putus-putus, Umi. Ya, mudah-mudahan sudah tidak ada gangguan di sini ya. Oh iya, sebelum kita mulai tadrib, insya Allah kalau masih ada teman-teman yang bergabung, itu kami batasi hanya sampai pertemuan ke-5 ya. Jadi di atas pertemuan ke-5, kita sudah tidak akan menerima partisipan baru, ya. Karena
kalau tidak salah ingat pada silabusnya di atas pertemuan 5 itu kita sudah bahas ke harokat kasroh ya, kalau tidak salah. Tamam, kita sudah dapat semua ya nomornya ya. Nah, silakan kalau bagi yang mau buka kamera dan memungkinkan untuk buka kamera ya, insyaallah barakallah. Ya wajah-wajah yang familiar ya. Ya, Masya Allah. Kecuali Muwai, sepertinya saya juga familiar wajahnya ya. Barakallahu fiik. Ya, jadi di sini, tamam. Di sini silakan masing-masing mengambil bagian. Semuanya boleh ya. Semuanya masing-masing orang akan membaca seluruhnya karena ini hanya bertiga. Harusnya kita berlima dalam kelas ini, tapi lah bahasa dua yang lain mungkin uzur. Jadi setiap orang silakan membaca seluruhnya, seluruh dari tadribatnya masing-masing. Apa fungsinya dibuka kamera supaya saya lihat posisi bibirnya ya. Tafadhali. Yang pertama Umi, mau mau Arya dulu ya. Dari Sama atas Umi ya, Mbak. silakan. Iya, dari atas sampai dengan yang terakhir ya. Baik. Bismillah. A, A. Umi, Aba. putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Dipisah-pisah Umi, masing-masing hurufnya dulu ya. A. Rahangnya tidak terbuka terlalu lebar, tidak juga ditarik ke samping, tidak tapi ke bawah. A, A. Coba sekali lagi. A, A. Mm-mm. Itu terlalu jangan diarahkan ke atas suaranya Umi jadi itu kayak tegang ya. Oh, jadi gini. Biasa saja. Ke depan. A. Coba lagi. A, A. Suaranya putus-putus Umi ya. Atau sinyal saya yang tidak bagus. Coba Umi. Suaranya, sorry. Kedengaran? Oh iya, ini bagus. Insya Allah. Ya. A, A. Sama. Lanjut. A, Ba. Jangan dipanjangkan. Jangan nanti menambah harokat yang tidak perlu ya. A. A. Ba. Ya. Lagi. A, Ba. 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 Tempelkan dulu bibirnya. Sempurnakan dulu sukun di tabiat. Kebalikan dulu pada tabiatnya ya. Ab. Abba. Ba. Lagi. A, A, Ba. Lanjut. Ba, A. Mm-mm. Ba, Ba. Mm-mm. Ke bawah lagi. Semuanya Umi. Ba, A, Ba. Yang ini ya. Panjang-panjang ya. Ya, di baris kedua ada Ba, 3 A. di bawah. Ba, A, Ba. Nah, dipisah. Ba, a, ba. Coba. Ba, A, Ba. Nah, dilanjut. A, Ba, A. Sinyalnya saya atau sinyalnya Umi nih yang kurang baik ya. Saya cuma dengar belakangnya saja. A sama ba-nya tidak kedengar. Coba diulang sekali lagi. Yang mana, Mbak? Yang A, ba, a. A, Ba, A. Mm-mm. A, Ba, Ba. Mm-mm. A, A, Ba, Ba. Mm-mm. A, A, A. Mm-mm. Yang terakhir. Ba, Ba, Ba. Tamam, ahsanti insyaallah. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaihi futuhal arifin. Sebentar ya Umi, nanti kita gilir lagi yang ke yang bawah. Fadhali. Yang kedua, Evi. Bismillah.
A, Iya, yang dari atas semuanya. Kita baca semuanya ya. A, ba, A, A, Mhm, A, ba, mhm. ba, A, Coba syiddah lagi banyak. Ab hilang ya. Ba. A, ba, Mhm. ba, A, La, ba, baknya. La. Jangan ya. Anak sukun tapi tidak disertai dengan kuda-kuda suara gitu. Kalau ada berarti kan ada kuda-kuda suara sebelumnya ya. Maksudnya adalah katupkan saja baru kita buka rahangnya. Ba. A, ba, Masih. ba, Ba gitu ya. Ba. betul. Ba. Abba. Coba. A, ba, 6. Hakadha. Insyaallah. Lanjut. ba, Mm-mm. ba, ba, Insyaallah. Allahumma barik. ba, Lanjut. A, ba, Mm-mm. A, ba, A, A, ba, ba, A, ba, ba, Ahsan. A, 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 Mm-mm. ba, ba, ba. Santai, insyaallah. Allahumma barik ya. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaihi futuhal arifin. Nanti kita kembali lagi ya. Kita ke Umu Wais dulu. Silakan Umu. Ahlan Umu. Insyaallah. A, A, Mm. ba, Nah, suaranya Umu coba dibuka lagi sedikit Umu. Jangan ke khayshun. Jangan gitu ya. Jangan diarahkan ke jangan ke atas ya. Ke depan. A. A, A, Apa A, penyebabnya suaranya Umu ke khayshun ya? Lagi? A, Iya. A, ba, Jangan dipanjangkan. A, ba, Ba. ba, La, jangan ba, gitu ya. Jangan ba, ya. Coba sukunkan dulu. ab, Ya, jangan jangan habis ya. Abba, coba. ab, ba, Ba, A, ba, ba, laisa ba, gitu ya. Ba. Tempelkan dulu bibirnya. Ba. ba. Tamam. Hakadha. A, ba. Kembali Udah, lagi Umi? ya. Iya, Oh, ya. kembali lagi. Lagi? Ulang lagi, Umi. Iya. A, Yang tadi Ahsan, Masya Allah. A, ba. Jangan dilipat bibirnya. La, ba, Kan, ba. Pertemukan saja dua bibirnya. Ba. ba, Nah, ba. Tamam. A, ba. Nah, Ahsan, insyaallah. Lanjut. A, A. Mhm. A, ba. Ba, A. Mhm. Ba, ba. La, ba, ba. Jangan ba, ba, gitu ya. Ringan sekali banyak. Ba, ba. Ab, ba. Ba, ba. Lanjut. Ba, A, ba. Nah, A, ba, A. coba A-nya jangan gitu ya. Jangan diseret-seret A-nya, hamzahnya. Sebab dia syiddah dan jahar adalah dia bukan sebab. Karena dia syiddah dan jahar maka hurufnya jelas ya. A, ba, A. A, A, ba, A. Nah, ahsanti, Masya Allah. A, ba, ba. Mm-mm. A, ba, ba. Diulang hamzahnya. A. A, Nah, pisahkan ya. A, ba, ba. A, ba, ba. Mm-mm. A, A, A. Mm-mm.
ba, ba, ba. Coba diulang mbaknya. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Nah, ini punya Umu dengar ya. Dengar punya Ana ya. Punya Umu tapi versinya Ana ya. Ba, ba, ba. Seperti itu punya Umu ya. Kurang disyidahkan sedikit saja Umu. Kurang dikuatkan mungkin tekanan pada bibirnya sedikit ya. Bukan dikuatkan, bukan berarti dilipat bibirnya. Bukan berarti dikatupkan seperti itu, bukan ya. Cukup kita tempelkan dan ada tekanan sedikit pada kedua bibir. Sehingga menyebabkan suara yang tidak ada suara yang mengalir dari pita suara ya. Jadi ba, 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 gitu ya. ba, 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 ba. Coba ba, sekali lagi. ba. Ba, ba, ba. Nah, itu ba yang Ana cari dari tadi ya. Barakallahu fiik, fatahallahu alaihi, futuhal arifin. Nah, hakata. Ba-nya seperti itu ya. Barakallahu fiik. Tamam, kita lanjut ke huruf ta. Ya. A, ta. Ba, ta. Ta, ta. Ta, Ta, a. Nah, kalau Antum perhatikan, tidak ada gerakan rahangnya Ana yang terbuka lebih lebar dari huruf yang lainnya. Semuanya bukan rahangnya sama ya. A, ta. Ba, ta. Ta, ta. Ta, a. Ya. Rahangnya sama. Hanya pada saat kita ke huruf ba dulu, itu baru mempertemukan kedua bibir. Selebihnya, bukan rahang kita sama. Karena masih sama-sama huruf berharokat ta. fathah. Nah, tamam. Silahkan. Umi dulu, Marian. Ini ana izin mute ya, Muwais ya. Ya, Seluruhnya bismillah. ya. A, ta. Ta, Ba, ba, ta. ya. Ba, ta. Gitu ya. Ibaratnya suaranya adalah ba, ta. Kemana tanya? Ba, ta. Sama aliran suaranya. Coba Ba, lagi. ta. Ba. Kayak tadi baknya. Laisa ba yang barusan. Ba, ba, 6. ta. Ta, ta. Laisa ta, ta. Hama sedikit tuh. Ta, ta. Oh iya. Ta, ta. Nah, lanjut. Ta, a. Mm-mm. Ta, Dilanjut. ba, ba. Mm-mm. A, ta, ba. Mm-mm. Ta, ba, ta. Yang tak terakhir itu terlalu banyak hamsnya. Ta gitu ya. Ta, 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 ba, ta. Ta, ba, ta. Mm. Ba, ta, ta. Nah, itu juga terlalu banyak hamsnya. Jadi nggak sampai gitu ya. Itu nanti aliran yang itu nanti terjadi ketika dia sukun ya. Ya, gitu ya. Ta, 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 Ba, tipis-tipis. ya. Ba, ta, ta. Nah, ini maraju ini DP huruf ta. Ba, ta, ta. Coba lagi. Ba, ta, ta. Iya, hakadha. Lanjut. A, a, ba, ta. Mm-mm. A, ba, ta. Iya, santi, insya Allah, barakallahu fiik. Ini juz 1 akan begini terus ya Ummahat ya. Jadi mohon bersabar pada juz 1 ini. Nanti insya Allah kita sudah akan mulai menyambung huruf pada juz 2, pada bab 2 ya. Barakallahu fiik. Lanjut, selanjutnya. Ta, Mhm. a, ta, Mm-mm. ba, ta, Kamusnya kebanyakan. Ba, ta, 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 at, ta. Coba lagi. ba, ta, Mm-mm. That one. ta, ta, Yang kedua kebanyakan hamasnya. ta, ta, Nah, ta, a,
Sen. Ta, ba, ba. Sen, inshallah. A, ta, ba. Mm-mm. Ta, ba, ta. Mm-mm. Inshallah. Ba, ta, ta. A, ba, ta. Mm-mm. A, ba, ta. Santai, inshallah. Allahumma barik. Fatahullahu alaihi futhal arifin. Ya, lanjut. Muwais. Ta, Mm-mm. A, ta, Mm-mm. San, inshallah. ba, ta, Pendekan umum. Ba, ta. ba, ta, Ya, kan satu harokat ya. Taknya jangan ta gitu. Ba, ta, ta. ba, ta. Ya, usahakan arah suara sama semua ya. A, ba, ta. Arah suaranya sama ya. Tidak ada yang a, ba, ta. Itu ya. Entah kemana suara yang terakhir. Dilanjut. Lanjut, Muwais. Ta, ta, Enggak. Ta, ta. Laisa ta, ta. Enggak ke atas suaranya umum ke depan. ta, ta, Ya, memang suara tipis ya. Lanjut. ta, a, Mm-mm. ta, ba, ba, Ba-nya kayak yang tadi. Ba, ba. ta, ba, ba. Nah, A, ta, ba, mm-mm. ta, ba, ta, Mm-mm. ba, ta, ta, Mm-mm. a, ba, ta, Mm-mm. San, Masya Allah. a, ba, ta. Santai, Masya Allah. Allah mubarak. Fatahallahu alaihi futuhal arifin. Tamam, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu sa. Ya, sa. Makhraj, ujung lidah, dan dua gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Ini insya Allah huruf sa, huruf yang mudah. Pertemukan saja ujung lidah kita yang paling ujung, kemudian bertemu dengan dua gigi seri atas. Ya, dua gigi seri yang sering kita kenal dengan gigi kelinci. Maka di situ sudah. Ya, dua gigi seri atas bertemu dengan ujung lidah. Ya, kalau ada yang tanya, dipertemukan saja Kak Ustazah atau digigit, tergantung dari kekuatan tekanan lidah kita masing-masing. Ada beberapa kasus yang menyentuhkan, sekedar menyentuhkan saja, ada yang beberapa perlu untuk ditekan sedikit ujung lidahnya untuk menyempurnakan huruf sa ini. Ya, itu tergantung. Jadi misalkan kalau kita adalah yang hanya cukup menyentuhkan dua gigi seri atas saja, tapi sa kita sudah sempurna, maka itu tidak masalah. Atau kita adalah sebagian yang harus menyentuhkan secara agak kuat, ada tekanan sedikit pada ujung lidah kita, maka itu juga tidak masalah. Sifatnya pertama hamas, ya, hamas sebab ya tidak ada eh masih banyak celah ya. Masih banyak celah ketika kita mau mengucapkan huruf sa, baik dalam keadaan dia sukun maupun berharokat, banyak celah dari udara untuk bisa lewat. Ya, yang kedua, pita suara kita pada saat pengucapan huruf sa ini juga tidak tertutup, dia terbuka. Makanya udara yang kita pompa dari paru-paru mudah sekali keluar secara ya mudah saja keluar dari paru-paru kemudian keluar melalui celah yang tidak ditempeli oleh lidah. Ini kan lidahnya yang mau nempel hanya ujungnya saja. Ya. Sa, sa, as. Nah, itu kalau kita merasakan di depan bibir kita masih ada udara yang mengalir. Ya. Kemudian yang kedua sifatnya adalah rohwah, rihwah. Ya, sama rohwah, rihwah, antuna kenalnya yang mana? Maaf, muskillah, tidak masalah. Rihwah atau mengalirnya suara ketika pengucapan huruf. Nah, ini ibrah bukan ibrah. Faidah yang bisa kita ambil adalah
pada 3 sifat huruf yang berkaitan dengan suara, yaitu rokhwa, bainiyah, dan syiddah, rokhwa, bainiyah, apapun urutannya, syiddah, rokhwa, bainiyah, atau rokhwa, bainiyah, syiddah, yang terserah antuna yang mana saja. Tetapi aliran suara paling panjang yang dimiliki oleh sifat huruf adalah pertama rokhwa. Aliran terpanjang dari suara pertama adalah rokhwa. Kedua, yaitu bainiyah. Dan ketiga yang terakhir adalah syiddah. Syiddah ini sama sekali tidak memiliki aliran suara. Sebagaimana maknanya, bahwasanya sifat syiddah ini, seluruh huruf yang memiliki sifat syiddah tidak ada aliran suara. Ya, dan ini huruf sa memiliki aliran suara yang paling panjang di antara huruf-huruf yang lain sebab sifatnya rokhwa. Rokhwa itu bisa dibuktikan dengan kayak gimana sih? Ya. Selain huruf sa, contohnya misalkan Anda ambil pada huruf sin ya. Huruf sin juga bersifat rokhwa. Kita buktikan bagaimana cara membuktikan adanya panjangnya aliran suara pada huruf sin. Contoh pada saat kita membaca bismillahi, itu tidak buru-buru ya, tidak bismillahi habis gitu ya, tidak. Bereskan dulu rokhwanya pada huruf sin, bis, as, sebab dia rokhwa, sebab dia harus ada aliran suara, maka kita kan dulu. Bis, ya ini juga as, tidak yang tiba-tiba hilang ya. As, sudah kita tinggalkan hurufnya. Lah, berarti rokhwanya kita tidak tunaikan. As, maka barulah tertunaikan. Kita alirkan dulu suaranya. Sifat yang terakhir adalah istifal atau terhamparnya sebagian besar lidah. Sama seperti pada huruf ta tadi, sebagian besar huruf S lidahnya terhampar dan hanya ujung lidah saja yang bertemu dengan ujung gigi seri atas untuk penyempurnaan makhrajnya. Kita lanjut pada huruf jim. Ya, makhraj. Oh, nama huruf aslinya jim. Di 2 harokat kan, kemudian disukunkan pada huruf mim. Kenapa kita harus tahu nama huruf asli dari setiap huruf hijaiyah? Kita kan ngasih tahu anak-anak misalnya. Kita mau mengajarkan anak-anak, kita tidak ajarkan tiba-tiba yang sa, ja. Tidak ya, kita ajarkan anak-anak apa dulu? Nama hurufnya. Ja, bukan ja, tapi jim. Ketika sudah fathah, barulah dia ja. Ya kan? Ya, maka ini tidak apa-apa bagi kita untuk mengetahui nama-nama asli dari huruf-huruf hijaiyah. Jim dibaca 2 harokat, diakhiri dengan mim yang sukun. Makhraj, tengah lidah dengan langit-langit. Artinya tengah lidah kita angkat, menyentuh pada langit-langit. Khusus pada makhraj tengah lidah, ini nanti ada 3 huruf. Tetapi khusus pada huruf jim, tengah lidah kita terangkat dan menempel pada langit-langit mulut yang sejajar dengannya. Ya, jadi memang huruf jim ini menempel tengah lidahnya dengan langit-langit. Nanti pada huruf yang lain ada yang tidak menempel pada makhraj yang sama. Kemudian sifatnya jahar. Tidak ada aliran udara. Terputusnya aliran udara ketika pengucapan huruf. Penyebabnya adalah tengah lidah yang menempel ke langit-langit menyebabkan aliran udara dan dari paru-paru tidak bisa lewat keluar. Tidak ada udara yang bisa keluar ya. Gimana udaramu keluar? Karena tengah lidah kita sudah menempel ke langit-langit, menutup jalan dari aliran udara itu sendiri. Itu pun ya, karena kita sudah tempelkan tengah lidah ke atas, pada saat penyempurnaan makhrajnya kemudian kita baru mengucapkan harokatnya, maka aliran udara tidak bisa mengalir. Kemudian syiddah, terputusnya, tidak mengalirnya suara ketika pengucapan huruf. Ya, kita kembalikan saja ke tabiatnya, keadaan tabiinya. Apakah ada udara yang bisa lewat? Apakah ada suara yang bisa lolos dari bertemunya tengah lidah dan langit-langit mulut? Tidak ada ya. Jadi syiddah jahar penyebabnya adalah karena tertutupnya makhraj pada huruf jim secara sempurna sebab tengah lidahnya menempel pada langit-langit mulut. Kemudian yang terakhir adalah istifal. Ya, istifal artinya sama seperti yang tadi ya. Terhamparnya sebagian besar lidah, hanya tengah lidah kita yang terangkat untuk menyempurnakan makhraj huruf jim saja. Hati-hati pada makhraj huruf jim adalah pastikan tengah lidah kita yang terangkat sebab apabila geser sedikit ke ujung lidah akan menyebabkan decak sehingga menambahkan sifat hamas pada huruf jim.
Padahal sifat huruf jim ini tidak memiliki sifat hamas. Jadi memang betul-betul tengah lidah kita yang diangkat. Tidak boleh geser ke depan sedikit. Kalau ke depan sedikit maka akan menimbulkan huruf C ya. Ca, ca atau ca ya. Kita akan coba Ana bacakan dulu yang baris pertama ya. Ana contohkan dulu. A, sa, a, sa, ba, sa, ta, sa, sa, ya. Mungkin sebesar jari jempol kita saja ya, bukaan mulutnya ya. Tidak terlalu lebar. Kemudian sa, ja, ja. Jadi tepat di tengah lidah sehingga tidak menimbulkan decak yang tidak perlu pada huruf jim. Ba, ja, sa, ja, a, ja, ja. Ya, kalau dan jim ini tidak perlu diikuti dengan bibir ya. Alasannya adalah jim bukan huruf syafatan. Ya, jadi apabila bukan huruf syafatan, maka tidak perlu diikuti dengan gerakan bibir. Kalau ba boleh, kenapa? Ya karena ba adalah huruf syafatan yang mempertemukan kedua bibir. Sisanya tidak ada yang huruf syafatan sejauh ini, belum ada selain huruf ba. A al-halq, ta al-lisan, jim al-lisan. Maka kembalikan ke tempatnya. A kita kembalikan pada pangkal lidah, ta kita kembalikan pada ujung lidah, sa ujung lidah, jim kita taruh ke tengah lidah tanpa adanya gerakan syafatan, gerakan bibir. Ja, ja, tidak yang ja, 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 tidak perlu ya. Sudah tanpa gerakan bibir pun jim kita sudah akan sempurna. Kita coba ya. Tafadhali Umi. Yang pertama ya, dari nomor 1. Bismillah. A, ta. Putus-putus lagi suaranya. Ini apa ya? Nggak tahu. Mungkin sinyal saya. Tapi tadi Umu Wais bagus. A, ta. Tipis Umi, jangan so. Tidak ke atas suaranya. A, ta. Pendekkan A-nya. A, ta. Jadi ragu-ragu menyebutnya ya. A-nya yang pendek Umi. A, sa, Oh. A, ta. sa. Ta. Lagi. A, ta. Hilang suaranya ya. Dilanjut Umi, boleh? Ba, ta. Lanjut. Ba, sa. Ba, ta. Ini memang sinyalnya ya kurang baik ya. Lanjut. Tadi Ana dengarnya terakhir di asa. Bahasanya belum. A, ta. Ya, Ba, ta. sa. Ta. Enggak ke atas suaranya Umi, ke depan. Sa, jangan so. Jangan ke atas. Sa, ke depan. Ba, ta. Mm-mm. A, ta. Sa, hamas. Lupa. Ta, ta, ta. Nggak dipanjangkan. Sa, sa. Ta, ta. 6. Ta, ta. Enggak, yang satu tebal. Sa, sa. Dua-duanya tipis. Ta, ta, ta. Mm-mm. Ba, ta, ta. Ya, ahsan. A, ba, ta. A, ba, sa. Pendek semuanya. A, ba, ta. Ya, A,
ta, ba, Ahsanti, insyaallah. ta, ba, ta, Mm-mm. a, ba, ta, ta, Pendekkan semuanya. A, ba, ta, sa. a, ba, ta, ta, Iya. a, ba, ta, ta, Ahsan. Santi, Masya Allah. Lanjut dulu. ta, ja, Iya. ja, Kita lanjut dulu. Maria bereskan ya sampai huruf jim. Lagi Umi? ta, ja, ja, Lagi. Jimnya tengah lidah lagi. Geser lagi. ta, ja, ja, Lah. Jangan ya. Aj. Tengah lidah yang kita maksud pada huruf aja, jim itu ikut dengan tepiannya ya. Jadi bukan hanya tengahnya. Kita ibaratkan ini tengah lidah ya. Bukan hanya ininya saja, pinggirannya juga ikut nempel semuanya sampai di tepi-tepinya ya. Yang sejajar dengan tengah lidah. Jadi kalau ini yang ta, nempel hanya ja, tengah lidah saja. ja, Ah, itu masih tengah lidahnya saja Umi yang nempel. Pinggirannya enggak nempel. Ja, ja. Beda suaranya dengan ja, ja. Itu beda suaranya ya. Ja, ja sama ja, ja. Ja yang kita maksud adalah yang kedua. Dicoba lagi. ta, ja, ja, Tekan lagi, Umi. Tekan lagi, tambah lagi ke langit-langit tengah lidahnya. Ja, ja. ja, ja, Ya, menghilang kuat, lagi, Umar ya. Coba diulang sekali ta, lagi, Umi. ja, ja, Suaranya hilang, Umi. Mohon maaf. Diulang lagi ya. Ta, ja, ja. dari mana? Ta, Diulang lagi, Umi, dari awal. ja, ja, Mm-mm. Mm-mm. Lanjut. ba, ja, ta, Satu harokat ba-nya. ba, ja, ta, Tidak diakhiri dengan suara hamzah sukun di belakangnya ya. Jadi laisa ba ya. Ba, ja, sa. ba, ja, ta, Naam. Hakadha. Insyaallah. Lanjut. ta, ja, a, Lanjut. a, ja, ja, Lagi jimnya masih terbawa yang awal. Ja, ja gitu ya. Ja, ja. ja, ja, La, geser ke tengah. Itu kalau sudah ja, ja, itu berarti sudah ke depan sedikit ujung lidahnya. Sudah mengarah ke ujung lidah. Bukan di tengah lidah lagi. Ja, ja. Kalau Umi kesulitan untuk huruf jim, boleh sukunkan dulu Umi. Aja. aja, Nah, itu masih ke depan. Ke tengah lagi. Masih terlalu dekat dengan ujung lidah. Bedanya apa? Bedanya ketika kita dekat dengan ujung lidah akan ada sedikit yang samar tapi terdengar. Ya. Jadi gitu. Gitu ya. Ja, tidak ada decaknya. ja, aja, Aja. aja, Masih. Masih aja, susah, aja. Ya. Iya, susah. Sudah berdoa tadi di depan ya. Allahumma la sahla. Insyaallah. Tidak ada kemudahan kecuali datangnya dari Allah. Lagi? A, ja, ja. a, ja, ja, Nah, kita lanjut dulu. La ba'sa. Maaf muskil. ja,
ta, sa. Bisa Umi? Ja, sa, sa. Ja, ta, sa. Mm-mm. Lanjut. Ja, ba, ba. Mm-mm. Baknya Hasan, Masya Allah. A, ba, ja. Baru dibilang Hasan mbaknya. Sudah terpulepe. A, ba. A, ba, ja. A, ba, ja. Nah, Ba, a, ja. ba, a, ja. Satu-satu. Ba, a, ja. Mm-mm. A, ba, ta, sa, ja. Mm-mm. Jimnya sudah Hasan, Masya Allah. Lanjut. A, ba, ta, sa, ja. Tak-nya terlalu hamas. A, ba, ta. A, ba, ta, sa, ja. Coba tak-nya lagi. Ta. Ta, ta. Syiddah dulu. Putuskan dulu udah suaranya, baru kita hamaskan. Ta. Ta, Enggak. Itu mesti ta gitu ya. Ta. ta, Ta. ta, Iya. ta. Jangan ragu-ragu menyebutkan huruf ta. Kan ceritanya kita sukunkan dulu ya. Ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas. Ta. Ta. Ya, jadi tidak ada ta di antara kita. Ta. Tidak ada ya. Nah, Santi. Umi, PR, Jim. Ya. Jimnya Umi kurang ke tengah lidah lagi. Masih ada decaknya sedikit. Karena mungkin sudah mengarah ke ujung lidah. Kemudian Umi belum menempelkan tepi lidahnya ya. Hanya tengah lidah, bagian tengahnya saja yang menempel ke langit-langit. Sementara Jim sampai sini, sampai sininya juga ya, kanan kirinya. Jadi semuanya nempel ke langit-langit ya, bukan hanya tengah Ja, lidahnya bagaimana saja. tuh Mbak ya? Aja. Ja, aja, Itu kan aj gitu ya, bunyinya ya. Aj, ad, aja, aja. aja, Lagi ke tengah lidah lagi. Tempel yang kuat ke langit-langit. Aj. aja. Nah, itu masih aj. Ya, itu berarti belum nempel kuat ya. Kalau masih Bagaimana tuh aj nanti? gitu. Aj. Aja, Nah, itu sudah lebih baik lagi Umi, sedikit sekali lagi. aja. Tamam. Yang itu ya. Barakallahu fiik. Latih terus Umi ya. Ya, huruf Jim ya. Umat, Ana izin sebentar ya. 1 menit, insya Allah. Nah, silahkan selanjutnya. Evi. Suaranya tidak kedengaran kan? Ya, Iya. Tafadholi. Bismillah. Sa, Mhm. sa, Pendekkan A-nya. A, sa. sa, Sa. Coba hamuskan lagi. Sa. Sa. sa, Kurang nempel ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas. sa, Bukan esa. Jangan pakai kuda-kuda. Kayak huruf apa tadi? Ba ya. A,
Sa. Coba lagi. A, sa, Enggak, sa, A-nya malah. A. A, Nah, yang tadi miring. Sekali lagi. A, ta, Nah, lanjut. ba, ta, Mm-mm. ta, ta, Mm-mm. ta, ta, Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. ba, ta, ta, Mm-mm. a, ba, ta, a, ta, Pendekkan. A, sa, ba. a, ta, ba, Mm-mm. ta, ba, ta, Mm-mm. a, ba, ta, ta, Mm-mm. a, ba, ta, ta, Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. ja, Nah, panjang dipendekkan. Ja. ja, Naam. Jim yang itu. Masya Allah. Lanjut. sa, ja, ja, Naam. ba, ja, ta, Mm-mm. ta, ja, a, Mm-mm. a, ja, ja, Masya Allah. ja, ta, ta, Mm-mm. ja, ba, ba, a, ba, ja, Mm-mm. ba, a, ja, San. a, ba, ta, ta, ja, Mm-mm. a, ba, ta, ta, ja. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik wa tuhal arifin. Lanjut. Muwais. Bismillah. Sa. Lagi. Sa. Hmm. eh Coba dibuka rahangnya. Jangan sa. Jangan ditarik ke samping bibirnya. Sa. Ke bawah. Sa. 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 Mm-mm. Sa. Iya, lanjut. A. Sa. A. Sa. Malu-malu buka bibir. Buka mulutnya ya. A. Sa. Coba. A. Sa. Iya. Ba. Sa. Jangan sa. 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 Jangan ditahan Sa. suaranya, Mo. Sa. Keluar. Ba. Sa. Ba. Sa. Mm-mm. Ta. Sa. Enggak. Ta. Ta. Tidak ya. Ta. 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 eh itu tidak ditarik ke samping ya, Ta. ya. Jangan jadi te. Ta. Se. Gitu ya. Ta. Ta. A. Gitu. Ta. Ta. Sa. Mm-mm. Ta. Sa. Lanjut. Ba. Sa. Sa. Dilanjut. A. Ba. Sa. Mm-mm. A. Sa. Ba. Enggak. Ba. Ba ke depan. Ba. 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 Nah, mm-mm, Ba. mm-mm. Ba. A. Sa. Ba. Ya, Ahsan. Rahangnya seperti itu ya. Jangan b, t gitu. Malu-malu ya. Lanjut. Sa. Ba. Ta. Ya, hakada. Itu yang dari tadi Anda tunggu bukaan rahangnya ya. Lanjut. A. Ba. Ta. Sa. Coba dipisah-pisah. A, ba, ta, sa. A. Ba. Ta. Sa. Ya.
Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. A, ba, ta, sa. Nah, taknya masih ta, ta, ta. Bedakan Oke. ta dan ta. Ta, ta. Ta. Ya. A, ba, ta, sa. Iya, cocok. Masya Allah. Allahumma barik. Lanjut. Ja, Lagi. sa, Terlalu dekat ke ujung. Ya. Ja. ja, ja, Geser ke tengah lagi. Lagi. Geser lagi ke tengah umum. Aja. aja, Ya, ja, yang itu. Nah, tapi kan tidak. Ya, Santi, Masya Allah. Kalau kebingungan maka sukun dulu aja ke huruf jimnya. Aja. Mm-mm. ja. Ayo. Sa, ja, ja. Ini geser lagi nih. Ja, ja, gitu. Udah ke depan lagi. Ke tengah lagi. Aja, Aj, aj, aja. aja. Oh ya Umi, beda Umi. Ya, sendiri bisa dengar ya. Beda bedanya. Karena suaranya memang beda Umu. Ketika sudah dekat ke ujung lidah, Aj, maka akan menimbulkan C yang kentara ya. Tapi kalau di aj, tengah lidah C-nya tidak ada. Aja. Eh, aja. kalau misalkan Umu kebingungan pada huruf jim, boleh disukunkan tanpa ada harokat di awal dulu ya. Jadi kita tempelkan aja dulu tengah lidahnya ke langit-langit. Baru kita buka ke harokat fathah. Ja, Ja gitu ya. ja. Coba lagi. Sa, ja, ja. Nah, itu ya, ahsanti. Lanjut. Ba, ja, sa. Ya, baknya terpulepe. Lagi baknya. Ba, ja, Ba, sa. ja, sa. Hati-hati. Lanjut. Sa, ja, a. Mm-mm. A, ja, ja. Jimnya. Ja, ja. Ja, a, ja, ja. Naam. Hakadha. Hakadha ahsan. Masya Allah. Lanjut. Ja, sa, sa. Mm-mm. Ja, ba, ba. Pendek. Ja, ba, ba. Ja, ba, ba. Tamam. A, ba, ja. Mm-mm. Ba, a, ja. Jimnya lagi. Ba, a, ja. Huruf jimnya lagi. Ja, aja. Ba, ba, a, ja. Iya, lagi kurang kuat jimnya. Nempelnya di langit-langit kurang kuat sedikit. Ja, 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 aja. Iya, yang itu. aja. Ahsanti. Coba lagi. Ba, a, Ba, ja. ba, a, ja. Ahsanti. Lanjut. A, ba, ta, sa, ja. Naam. A, ba, ta, sa, ja. Ahsanti. Allahumma barik. Masya Allah. Barakallahu fiq. Latih lagi. Huruf jimnya kadang dapat, kadang lepas. Kalau misalkan kita sudah kehilangan huruf jim, maka silakan disukunkan saja pada makhrajnya. Tempelkan A- saja tengah lidah kita ke langit-langit sampai dengan tepi-tepinya ya, secara dengan kuat. PR huruf jim. Ya, Mu ya? Ya Allah. Tamam, Masya Allah. Tamam. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Tadi kita mulai telat sekitaran 7 menit ya. Jadi Ana minta waktunya 7 menit. Sekarang masih 11.24, jadi masih ada 6 menit ke jam setengah 12, ditambah 7 menit dari waktu kita mulai terlambat tadi. Ya, kurang lebih 15 menit. Minta waktunya sedikit lagi, 15 menit. Insya Allah kita selesaikan sampai huruf H. Ya, nama huruf aslinya H, dibaca 2 harokat, diakhiri dengan hamzah sukun. Atau haun, boleh. H atau haun. Makhraj, tengah tenggorokan atau wasatul halq, ya, tengah tenggorokan.
Di mana tepatnya? Pada katup epiglotis. Ya. Nanti ketika Ummahat mencari gambar dari tenggorokan, Ummahat akan menemukan gambar katup epiglotis tepat di tengah. Anak kasih tips, satu tips mudah mengukur di mana tenggorokan bagian bawah, di mana tenggorokan bagian tengah, dan di mana tenggorokan bagian atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna, termasuk pada jari-jari kita yang dapat difungsikan sebagai alat ukur. Ya, jempol kita ini Allah ciptakan sepanjang sepanjang leher bagian depan kita ya. Coba kalau tidak percaya silakan diukur, ditempelkan saja jempol kita ya di bagian leher bagian depan. Itu sama panjangnya. Ya, maka bagaimana cara mengukur pangkal tenggorokan? Kita bisa ukur melalui pangkal jempol sini. Ini sudah pasti bagian pangkal tenggorokan. Maka kalau Antuna mau merasakan di mana huruf hamzah, ada getaran di sini ketika Antuna tempelkan di bagian tenggorokan. Kemudian bagian tengah tenggorokan, ruas pertama. Ya, jempol kan ruasnya memang cuma satu ya. Hanya di tengah saja. Maka bagian ruas itulah yang akan bergetar ketika pengucapan huruf-huruf yang ada di tengah tenggorokan. Dan di ujung tenggorokan ada ujung jari jempol kita, atau ujung ibu jari kita. Maka ketika pengucapan huruf-huruf yang ada pada ujung tenggorokan, ujung jari kita yang akan bergetar. Nah, huruf H ini ada pada tengah tenggorokan atau wasatul halq, tepatnya pada katup epiglotis. Katup epiglotis itu apa? Nah, ini yang akan menjelaskan mungkin lebih tepatnya kalau anak kesehatan. Ya, intinya adalah ada sebuah katup yang dimana memisahkan antara makanan dan udara biar tidak tatigo ya, dimana memisahkan antara rongga bukan rongga ya, katup yang kecil sekali, hanya kecil seperti ini, dan posisinya dia hanya menempel pada dinding tenggorokan. Tamam. Huruf H ini diucapkan secara mudah. H, H, H. Tidak ada tekanan sama sekali pada makhrajnya ya. H, H. Nanti beda dengan temannya yang ada pada satu makhraj yang sama, yaitu huruf Ain. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Sifat hamas. Hamas yang berarti adalah pada saat pengucapan hurufnya, baik secara tabiatnya, secara sukun maupun berharokat, ada aliran udara. Ha, hi, hu, ah, secara mudah. Penyebabnya adalah tidak ada bagian dari tenggorokan maupun bagian lisan yang menutup jalannya aliran udara yang kita pompa dari paru-paru. Ya, pada saat pengucapan huruf H, katup katup epiglotis kita dalam keadaan terbuka lebar. Ya, jadi udara yang mengalir dari paru-paru kemudian menyentuh ke pita suaranya pun dalam keadaan terbuka, bebas langsung keluar melalui rongga mulut. Ha, ya, diucapkan dengan mudah. Kemudian rokhawah, seperti tadi Anda katakan bahwa huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah berarti memiliki aliran suara yang paling panjang. Nanti kita mengukurnya bagaimana antara rokhawah, bainiyah, dan syiddah. Kalau cara mengukur syiddah itu kan mudah, kita hentikan saja suaranya. Tidak ada sama sekali aliran suara pada huruf-huruf yang bersifat syiddah. Tapi yang rokhawah, ini berarti aliran suaranya agak panjang ya. Ya. Makanya ketika kita bilang rohmani, nggak boleh tiba-tiba yang rohmani, ya, karena apa? Berarti sifat rohnya tidak tertunaikan. Rohmani, ya. Ha, hi, hu, itu adalah contoh dari sifat rohwa pada huruf H. Kemudian istifal. Pada huruf H tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, sebab huruf H ini sendiri ada pada makhraj al-halq ya. Makhraj tengah tenggorokan. Tamam. Ini mudah huruf H insyaallah. Ba, ha, ya. Jadi tidak ha, tidak perlu ya. Ha, dia mudah sebab memang dia datangnya dari tengah tenggorokan. Apabila kita tekan maka khawatirnya dia akan jatuh pada huruf kho ya, ujung tenggorokan. Ba, ha, ta, ha, ja, ha, ja, ba. Tamam? Ya, kita coba ya, karena kita hanya menghabiskan huruf H ini saja. Kita coba, boleh dari Umi Arya dulu.
Kalau Muaria tidak ada ya. Kalau Muaria tidak ada, masih ada keperluan ke Evi dulu. Oh, ada. Saya kira tidak ada ya. Kita coba pada huruf H nih. Silahkan. Ha. H. H, mudah. Ha. Laisa H. H. Ha. Ya, yang itu, mudah. Coba. Iya, Ba. Ha. coba. Lagi. Ba. H. Ba. Ha. Enggak. H-nya jangan didorong dari bawah ya. H. 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 Ah. Tengah tenggorokan saja. Ba. Ha. Lagi. H. Nggak rapat, Mbak. Nggak Iya. rapat. Oh, ada. Iya, lanjut. Iya, maaf ya Pak, Ibu Tresya lagi ikut sebentar. Lanjut sedikit. Kalau Umi tidak bisa baca sementara rapat tidak apa-apa. Ana lewati dulu, nanti bisa via VN untuk huruf H. Kalau sudah selesai rapatnya. Boleh sedikit, Mbak. Hmm? Ya, suaranya putus-putus Umi. Iya, Ahsan. Lanjut. Ya. Ha. H. Lagi. Ha. Iya. Lanjut. Ha. Lanjut. Ya. Ba. Ha. Hurufnya nggak kebalik ya. H dulu. H. J. Ba. Yang mana Umu? Yang ini tadi Ana belum Tadi dengar. seperti apa kamu? Kalau tadi seperti di dalam juga Yang mana? adalah itu kaki. Jadi begitu. Ja. Dinamika Ha. persoalan Iya, yang ini. Kalau orang kita kan Ya. Ba. Ha. komunikasi dan yang kedua adalah H. H. Gitu. H. Lebih ke tengah lagi Umi. Afwan ya, Pada segi mohon maaf. mahasiswa, Ja. sananya apa? Ba. Ha. Akan Iya, menginisiasi yang itu H-nya. sebuah Lanjut. kegiatan yang struktur besar. Ba. Ba. Dan itu Ha. akan dilaksanakan Ya, Umi kebalik kayaknya bacanya deh. Dari belakang. H. dan tidak Sa. kegiatan utama Sa. yang akan kita coba jalankan. Yang pertama ada diskusi. Itu adalah apa ya? Satu konsorsium pengampung. Ha. Pemerintah Oh, bacanya. dalam Ha. persoalan Ha. Ha. Iya, dari situ ya. Lanjut. lebih spesifiknya adalah pertama. Nah, Ha. H. Ja. La. Ja. H. H. yang H. kedua itu ada Ja. sekitar Ja. enam. H. Itu terlalu ke bawah Umi. Itu sudah ke huruf H yang satu. Ha. Supaya tidak H. yang Ya. Ringan lagi. H. Tengah Ha. lagi Umi. H. Ha. Iya, yang itu. Iya. Ahsan. Ha. Lanjut. Ja. Ja. Hmm. orang meyakini bahwa pemahaman kita berubah. Ha. Satu hal Ba. yang adalah Ha. komunikasi. Laisa. Yang H. ada di Provinsi H. Gorontalo, H. kemudian bisa berkolaborasi bersama dalam kegiatan. Ha. Ba. Ha. Iya, yang itu. Lanjut. Supaya tidak terjadi sumber masalah A. kurangnya edukasi. Ba. Ha. Bahkan Ha. sempat rencananya Ja. Mas Kampus Ha. menghadirkan satu Jimnya masih naskah PR ya. Ahsan. yang Insyaallah. terkait Barakallahu dengan fi. soal Katahallahu alaihi futul arifin. kemarin orang Saya serasa ikut rapat ya. Saya ikut peserta rapat. Tamam. Selanjutnya, Evi. Apa sebenarnya dinamika yang keterbuat untuk Apa sebenarnya yang kita cari? Saya juga tidak tahu apa yang Bapak cari. Bismillah. Ha. Suaranya putus-putus. Ha. Enggak, H. Coba dibuka lagi lahangnya sedikit. H. Ha.
Ya, yang itu. Jangan ha ya. Ha. Coba. Ba, ha. Ba, ha. Mm-mm. Ta, ha. Ini terlalu ke atas, Evi. Ya. Ha. Lebih mudah. Jangan ditekan makhraj huruf H-nya. Nanti kalau kita tekan, maka katup epiglotis kita akan mundur ke arah dinding belakang, menyebabkan dia menyerupai huruf yang satunya pada makhraj yang sama, yaitu huruf Ain. Jangan ditekan makhrajnya sehingga katup epiglotisnya nggak mundur. Ha. Dia mudah saja. Coba lagi. Ha. Ta, ha. Ya, yang itu. Ahsanti. Lanjut. Ja, ha. Mm-mm. Ha, ja, ba. Insyaallah. Ha, ba, ba. Ha, Mm-mm. ta, ta. Mm-mm. Ha, ja, ja. Mm-mm. Ba, ha, ha. Ahsan. Insyaallah. A, ba, ta, ta, ja, ha. Ahsan. Insyaallah. Allahumma barik. Jazakallahu khairan. Lanjut, Wais. Bismillah. Ha, Heeh. ba, ha, Nggak he. Bibirnya nggak he. He. Ha. ha, ha. Ini ya, gitu. Kebiasaan kita ya. Karena sudah terbiasa, maka merubah itu butuh usaha. Tapi bukan berarti tidak bisa. Mm-mm. Lanjut. Ba, ha, Mm-mm. ta, ha, Nggak bisa, nggak ta ke ta, bawah. ha, Ta. ta, Heeh. ta, ha, Ya. ja, ha, Ahsan. ha, ja, ba, Jimnya kembali lagi. Ha, ja, ba. ja, ha, ja, ba, Coba tekan lagi dengan lidahnya umum. Aja. aj, ja, ja, Ha, ja, ba. Ja, ba. ha, ha, ja, ba, Nah. ha, ba, ba, Mm-mm. ha, ta, ta, Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. ha, ja, ja, Mm-mm. ba, ha, Lanjut. ha, Mm-mm. a, ba, ta, ta, ja, ha, Jimnya lagi, Umi. aj, a, ba, ta, ta, ja, Iya, ha. ya masih suka kehilangan huruf jim ya. Jadi kalau Iya. kehilangan huruf, jadi kalau kehilangan huruf jim kayak tadi, maka disukunkan terlebih terlebih dahulu. Nah, ya kita cukupkan Umahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini dapat 5 huruf. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di jadwal dan waktu yang sama. Insya Allah nanti di akhir pekan hari Ahad itu anak kirimkan link quiz tentang materi yang sudah kita pelajari. Tentu saja kuisnya tidak akan keluar dari materi yang kita pelajari ya, sesuai yang sudah kita sepakati bersama bahwasannya kuis akan ada 1 pekan 1 kali. Ya, jadi wajib mengerjakan kuis. Kuisnya lewat mana? Kuisnya bisa lewat Google Form atau bisa lewat Quizizz. Ya, apabila nanti memungkinkan maka kita akan pakai Quizizz. Apabila tidak maka kita akan pakai Google Form. Sama? Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Syukran, Om. Afwan.